Tercatat dalam sejarah, tarekat MSC hadir di Tanimbar pada bulan September 1910 dengan kehadiran dua misionaris asal Belanda, Pater Joseph Clerks MSC dan Pater Edward Kuipers MSC. Namun sebelumnya, Pater Matthias Neyens pernah mengunjungi Tanimbar pada tahun 1908 sebagai prefektur apostolik untuk melihat bagaimana Tanimbar sebagai tujuan misi selanjutnya. Namun Pater Neyens tidak bisa langsung merealisasikan untuk mengutus misionaris ke Tanimbar saat itu juga, karena ia dipanggil ke Roma dan juga ke Belanda untuk mengurusi beberapa hal yang penting. Sekembalinya dari Eropa pada tahun 1909, ternyata di Tanimbar, khususnya di bagian utara Pulau Tanimbar, sudah didiami atau dimasuki oleh agama Protestan. Oleh karena itu ditetapkan pesisir tenggara Pulau Yamdena menjadi tujuan misi. Pada 14 September 1910, Pater Joseph Clerks MSc dan Pater Edward Kuipers MSc bersama dengan Guru Damianus Maturbongs dan Venantius Maturbongs bertolak dari Langur menuju Tanimbar. Pada saat itu kedua misionaris mengaku sebagai ahli kupu-kupu supaya bisa hadir di Tanimbar, karena pada saat itu pemerintah Belanda belum memberikan izin untuk membuka misi di Tanimbar. Tercatat pada masa itu, pada tahun kurang lebih 1910-an, para penduduk pantai timur Pulau Yamdena selalu berada dalam keadaan siap siaga perang. Letak kampung-kampung di tempat-tempat yang tinggi dikelilingi pagar yang dibuat dari batu dan bambu. Pintu masuk kampung hanya sebanyak 2 buah. Pada malam hari, pintu-pintu itu ditutup dan dijaga oleh para pemuda yang bersenjata. Pada tahun 1911, Pater Clerks mulai menetap di Olilit, sebuah tempat yang dipilih oleh Pater Neyens sebagai stasi induk untuk Tanimbar. Karena baginya, masyarakat Olilit bisa diandalkannya untuk kemudian terlibat dalam misi. Pada bulan Januari 1911, Pater Louis Nieuwenhuis yang baru saja tiba dari negeri Belanda datang memperkuat tim di Tanimbar. Orang menyebutnya dengan julukan Tuan Lobby, julukan yang diturunkan dari nama Louis. Kedatangan para misionaris disambut dengan baik di mana-mana. Sebenarnya pada saat itu seluruh Yamdena bisa saja menjadi Katolik jika seandainya pada saat itu tersedia cukup dana dan juga tenaga, baik misionaris dan juga para guru. Dan sejak tahun 1911 hingga 1915 tidak ada lagi seorang misionaris yang dari Belanda datang ke Maluku. Pada tahun 1912, Pater Edward Kuipers MSc dan Pater Louis Nieuwenhuis sempat membuat kunjungan singkat ke Pulau Sera. Tak lama kemudian, masyarakat sebuah kampung kecil bernama Sermuri atau Sermudi di pulau tersebut meminta untuk dijadikan Katolik. Dalam suasana tegang antara Katolik dan Protestan pada masa itu, masyarakat Sera menyuruh semua orang Sermuri atau Sermudi untuk angkat kaki dari Pulau Sera karena tidak termasuk penduduk asli Pulau Sera. Mereka terpaksa menuruti perintah itu, lalu tersebar di kampung-kampung di pesisir barat Pulau Yamdena, yakni Lat Dalam, Selwasa, dan Magatian. Baru pada tahun 1938, menurut cerita orang di Sera, 3 anak Sera yang bersekolah di Somlaki dibaptis Katolik. Sekitar waktu itu juga ada orang dewasa yang meminta kepada Pater Jan Segers MSc untuk diterima menjadi Katolik, terbanyak dari desa Rumah Salut. Pada kunjungan-kunjungannya ke Sera, Pater Segers berulang kali dilempari batu oleh pihak yang tidak menghendaki kehadirannya. Namun pastor itu pantang mundur. Ia pun memperhatikan bahwa di antara mereka yang minta masuk Katolik terdapat keluarga-keluarga terpandang di Sera, termasuk tuan tanah bernama Paulus Saulu dari Mata Rumah Revalu, dan ini menjadi modal baginya untuk kemudian menyebarkan ataupun mewartakan agama Katolik di Pulau Sera. Pada akhirnya ketegangan ataupun konflik yang terjadi di Sera pada akhirnya bisa teratasi. Demikian awal dari kehadiran tarekat MSc di Tanimbar. Kini tarekat MSc tetap hadir di tengah-tengah umat di Tanimbar untuk mewartakan hati kudus Yesus melalui karya parokial
dan juga karya kategorial. Tarekat MSC dipercaya untuk berkarya di salah satu paroki, yaitu paroki Santo Petrus Paulus Serang. Dan pada bidang karya kategorial, Tarekat MSC mewartakan hati kudus Yesus melalui media radio. Semoga apa yang telah dirintis oleh para misionaris pendahulu hadir dalam diri para misionaris saat ini dan juga hadir dalam diri umat. Ametur ubique terrarum cor Jesus sacratissimum in aeternum.